Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok L dengan anggota saya sendiri Almas Yunan dengan NIM 20180171170. Lalu ada Adina Suci Ramadini dengan NIM 20180171172. Lalu ada Ferdianus Kurnia Beda dengan NIM 20180170068. Di sini kami akan mempresentasikan tentang strategi menghadapi pemeriksaan pajak. Langsung saja, yang pertama ada pendahuluan. Menurut pasal 1 angka 25 UU nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data keterangan dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan undang-undang perpajakan. Pada umumnya, yang menjadi objek pemeriksaan pajak adalah surat pemberitahuan sendiri didasarkan pada pembukuan yang diselenggarakan oleh wajib pajak. Oleh sebab itu, sangat penting bagi wajib pajak untuk merapikan dan memutakhirkan pembukuannya agar lebih mudah ketika menghadapi pemeriksaan. Kriteria pemeriksaan. Ada 2 kriteria pemeriksaan, yaitu yang pertama, pemeriksaan rutin adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak sehubungan dengan pemenuhan hak dan atau pelaksanaan kewajiban perpajakannya atau karena diwajibkan oleh undang-undang ketentuan umum perpajakan. Lalu yang kedua, pemeriksaan khusus adalah pemeriksaan yang dilakukan berdasarkan hasil analisis resiko terhadap ketidakpatuhan wajib pajak. Analisis resiko adalah kegiatan yang dilakukan untuk menilai tingkat ketidakpatuhan wajib pajak yang dapat menimbulkan kerugian pada penerimaan pajak. Selanjutnya yaitu jenis pemeriksaan. Ada 2 jenis pemeriksaan, yaitu pemeriksaan kantor dan pemeriksaan lapangan. Pemeriksaan kantor adalah pemeriksaan yang dilakukan kantor Direktorat Jenderal Pajak. Lalu pemeriksaan lapangan adalah pemeriksaan yang dilakukan di tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, tempat tinggal wajib pajak, atau tempat lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak. Selanjutnya itu ada ruang lingkup pemeriksaan. Ruang lingkup pemeriksaan terdiri atas semua jenis pajak, yaitu PPh badan atau orang pribadi, PPN, PPh pemotongan dan pemungutan, dan lain-lain. Baik untuk satu atau beberapa masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak, baik tahun-tahun lalu maupun tahun yang sedang berjalan. Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, wajib pajak harus dilakukan dalam hal wajib pajak mengajukan permohonan pengambilan kelebihan pembayaran pajak. Dalam keputusan Menteri Keuangan terdahulu 545/KMK titik 04/2000. Jenis pemeriksaan pajak dibedakan antara pemeriksaan lapangan dan pemeriksaan kantor. Pemeriksaan lapangan juga dibedakan antara pemeriksaan lengkap dan pemeriksaan sederhana lapangan. Maka di Keputusan Menteri Keuangan nomor 199/PMK titik 03/2007 yang telah direvisi dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 82/PMK titik 03/2011. Maka jenis pemeriksaan hanya membedakan pemeriksaan lapangan dan pemeriksaan kantor saja. Selanjutnya, pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Wajib pajak dapat dilakukan dengan kriteria dalam hal wajib pajak. Kriteria yang pertama itu menyampaikan surat pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak. Yang kedua itu menyampaikan surat pemberitahuan yang menyatakan rugi. Yang ketiga, tidak menyampaikan atau menyampaikan surat pemberitahuan tetap melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam surat teguran. Yang keempat itu melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Yang terakhir itu menyampaikan surat pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi
Berdasarkan hasil analisis resiko mengindikasikan adanya kewajiban perpajakan wajib pajak yang tidak dipenuhi sesuai Undang-Undang Perpajakan. Yang selanjutnya itu ruang lingkup pemeriksaan untuk tujuan lain. Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Perpajakan dilakukan dengan kriteria. Yang pertama itu pemberian nomor pokok wajib pajak secara jabatan. Yang kedua, pemberian nomor pokok wajib pajak. Yang ketiga, pengukuhan atau pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak. Yang keempat, wajib pajak mengajukan keberatan. Yang kelima, pengumpulan bahan guna penyusunan norma penghitungan penghasilan neto. Yang keenam, pencocokan data dan atau alat keterangan. Yang ketujuh, penentuan wajib pajak beralokasi di daerah terpencil. Yang kedelapan, penentuan satu atau lebih tempat terutang pajak pertambahan nilai. Yang ke-9, pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak. Yang ke-10, penentuan saat produksi dimulai atau memperpanjang jangka waktu kompensasi kerugian sehubungan dengan pemberian perpajakan. Yang ke-11, memenuhi permintaan informasi dari negara mitra perjanjian penghadiran pajak berganda. Yang ke-12, pemeriksaan untuk tujuan lain dengan kriteria sebagaimana yang dimaksud di atas dapat dilakukan dengan jenis pemeriksaan kantor atau pemeriksaan lapangan. Selanjutnya, strategi umum dalam menghadapi pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak dilakukan dengan tujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain berdasarkan Undang-Undang Perpajakan. Berikut ini beberapa tips menghadapi pemeriksaan pajak. Yang pertama, bila terjadi kelebihan pajak, agar diajukan klaim atau restitusi pajak Yang pertama, bila terjadi kelebihan pajak, agar diajukan klaim atau restitusi pajak dan jangan merasa alergi atau takut dengan pemeriksaan pajak. Yang kedua, pemeriksaan pajak tidak hanya didasarkan pada SPT lebih bayar. Yang ketiga, persiapkan pembukuan yang rapi. Lakukan pembukuan yang baik, benar, dan jujur. Tutup celah-celah kelemahan dalam pembukuan yang bisa menimbulkan koreksi fiskal. Yang keempat, membuat rekonsiliasi fiskal sesuai aturan. Yang kelima, gunakan konsultan pajak sebagai mitra diskusi seputar perpajakan dan pada saat diperiksa. Yang keenam, hindari penyelesaian di bawah tangan dengan aparat pemeriksa pajak. Yang ketujuh, melakukan penelitian kembali atas pemenuhan kewajiban perpajakan yang selama ini telah dilaksanakan atau tax review. Yang kedelapan, menyiapkan sikap mental dan berpikir positif bahwa pemeriksaan pajak juga manusia yang bisa berbuat salah dalam menjalankan tugasnya, sehingga tidak perlu ditakuti. Selanjutnya, yang ke-9, menyiapkan semua dokumen perusahaan minimal hingga masa kedaluarsa pajak. Yang ke-10, selalu taat pajak dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakan dengan cara menghindari penggelapan atau penghiaran pajak dengan cara ilegal. Yang ke-11, melakukan tax review untuk menguji apakah kita sudah memenuhi kewajiban perpajakan. Yang ke-12, menguasai peraturan pajak dengan baik dan cara mengupdate aturan pajak dan aturan pemeriksa pajak, terutama untuk digunakan dalam berargumentasi dan berkomunikasi dengan aparat pajak. Yang ke-13, merespon sikap dan perilaku aparat pajak secara bijak agar tidak salah ucap atau salah langkah untuk menghindari sentimen negatif pada saat pemeriksaan berlangsung. Yang ke-14, jangan memberi informasi secara sukarela kepada aparat pajak. Yang ke-15, belajar dari pengalaman buruk di masa lalu untuk memahami bagaimana menerapkan learning system yang benar agar ketekoran besar dari pajak tidak terulang lagi di masa depan. Yang ke-16, pergunakan hak wajib pajak ideales minus dengan sebaik-baiknya untuk pembelaan diri wajib pajak untuk hadir dalam pembahasan hasil pemeriksaan atau PA-HP dan menyampaikan tanggapan tertulis. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih, salam dan bahagia.